Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Al-Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Al-Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Beliau ini seorang YouTuber. Dia juga sering explore tempat horor, tempat angker. Otomatis pengalamannya banyak nih pasti ini. Nah, sebelum itu kita langsung aja panggil dengan Mas Dans. Mas Ya. Dans, Dans betul TV. sekali, betul sekali. Oke, nama YouTube-nya Dans TV juga ya? Dans TV. TikTok-nya Dans TV. TikTok yang sama Dans TV. Ya. Suka nyari-nyari setan gitu ya Ya itulah acaranya. kerjaan saya. Mencari penampakan, tapi sekali ada penampakan, kita lari. Kabur. Itu lagi. Nah, sebelum kita Iya. masuk ke cerita nih, kita sebelumnya harus pakai minyak wangi non alkohol dulu nih. Ini ya dari Madinah dan Mekah nih. Oh iya Wah. sebentar Ki. Mm-mm. Dari tadi kayaknya banyak banget ini macam-macam minyak. Ini apa tuh Ki? Minyak apa? Kalau tuh? yang saya pakai ini namanya minyak kasturi. Kasturi. Jadi ya minyak kasturi kijang Oke. namanya. Nah, kasturi ini dari hadis riwayat Muslim jelaskan bahwasanya minyak yang paling disukai Rasulullah. Dan dia pun juga punya khasiat sebenarnya. Oh gitu. Khasiatnya itu untuk menetralisir energi negatif, buat ruqyah, buat Oke. mengusir jin negatif. Nah, ini juga banyak nih varian-varian lain. Varian-variannya ya. Ada kasturi merah. Boleh ada saya sundul colekin ahmar. sedikit Ki? Boleh, Boleh. silakan. Mau yang ini apa yang itu? Coba kayaknya yang ini kayaknya coba ya. Ya, itu namanya sundul ahmar namanya. Sundul Ahmar. Sundul ahmar itu cendana merah. Itu. Coba Ki ya. Ya. Cocok. Boleh lah, nanti udah order. Ya ini biasanya kita bisa pakai juga pada waktu buat Jumatan tuh. Biasanya kan hari Jumat nih Iya, ke masjid itu betul. kan sunnah Rasul. Oh iya, Sunnah sunnah. Rasul itu menggunakan wangian. Ya jadi Enak pakai banget. wangian non alkohol gitu. Jadi kalau misalkan mau pesen di mana ini? Nah, bisa pesan di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, sama Lazada ini nanti ada di linknya di bawah. Oh, Ya. udah online Udah ya. Wah, online. gokil. Nanti pesan ya. Boleh Ya lah. buat Jumatan, buat sholat. Buat Ini Jumatan, minyak sholat buat iya. ibadah ya. Kalau buat ke tempat angker bisa nggak Ki? Bisa. Nah, pokoknya nanti kalau kita ke tempat angker biar nggak terlalu banyak ditempelin jin, tempel-tempelin setan, Ki, pakainya minyak ini aku kasturi. penakut loh Ki. Iya, makanya ya kan? pakai minyak kasturi. Ya udah, Biar guys ya. jin-jinnya pada pergi, nggak Siap. nempel kita ya Saya kan? belanja nanti Ki ya. Oke, langsung lanjut. Aduh. Jadi ceritanya Mas Dans, manggilnya Ya, Dans. panggil Dan saja Ki. Dans. Oke. Dans. Mas Dans ini tadi sebelum kita masuk on cam Mas Dans ya. Oke. Mas Dans ini kan tadi cerita bahwasanya Mas Dans ini pernah lagi penelusuran di kalau nggak salah daerah Jonggol ya. Studio ya itu ya. Iya, betul sekali, Ah, ah, betul ah. sekali. Dan itu katanya sampai sempat ngelihat sosok apa itu namanya sosok yang aneh di langit gitu kan, Betul. penampakan gitu. Betul. Sampai dan juga konon katanya pada waktu dia di warung guys itu sampai gelasnya pecah, gelas kopi ya, kopi Iya, susu ya, Betul sekali. sampai pecah. Ini fakta ya. Ini fakta bukan omongan biasa ya. Nah itu Sesuai ceritanya dengan gimana tuh Mas Dan? Jadi pada suatu saat saya itu di tahun kemarin ya, di 2021 mungkin ya. 2021 saya ada rencana untuk penelusuran ke salah satu yaitu bekas syuting-syutingnya film-film kolosal waktu di zaman Indosiar dulu ya, yaitu Studio Alam Genta Buana yang ada di daerah Cilengsi Bogor. Saya pergi dari rumah itu berdua sama teman saya, mungkin si Dimas namanya ya, kreator juga seperti itu.
kita dari rumah itu pukul 5 sore. Kita pakai motor Ki, ya kan. Kita berangkat pukul 5 sore dan nyampe ke sana itu kan kebetulan kan daerah sini kan emang lumayan macet Ki. Jadi melelahkan gitu ya kan. Jam 7 kurang ya kan, kita langsung datang ke warga menanyakan kita mau mengambil dokumentasi untuk di video YouTube kita, izin harus sama siapa nih? Dan sama warga sana itu diarahkan langsung ke penjaganya. Ada kakek siapa, saya lupa namanya. Begitu kita udah izin semua, dan kita juga kebetulan di situ tidak berdua Ki, ya kan, kedatangan teman juga dari konten kreator Tangerang namanya kalau salah. Iya betul. Dan seperti biasa kita itu ya ngobrol-ngobrol santai Ki ya, ngelihat lokasi juga di situ gitu ya kan. Jadi kita saling berbagi nanti, karena kan untuk masuk ke bangunan, ke lokasi yang kita mau tuju itu kan sendiri-sendiri, ya kan. Jujur saya penakut Ki, saya bilang gitu ya kan. Dan alhamdulillah saya di situ pede. Kenapa? Karena ditemenin ya orang-orang yang betul-betul ngerti untuk masalah bisnis seperti itu ya, spiritual jatuhnya seperti itu. Makanya saya pede. Kita ngobrol-ngobrol santai dan pada akhirnya dalam waktu singkat jam 9 teng kita udah mulai prepare buat gantian untuk penelusuran gitu ya kan di channel kita masing-masing seperti itu. Nah, kebetulan saya itu dapat bagian di bekas keraton syuting kayak Nyiroro Kidul, kayak Mak Lampir, Aling Dharma gitu ya kan. Itu bener-bener saya masuk itu pukul 9:30 Ki. 9:30 malam ya. 9:30 malam. Betul itu giliran saya, dan saya juga gitu ya kan berani nggak berani meskipun saya ya emang jujur saya penakut gitu ya kan. Akhirnya saya masuk ke salah satu bangunan yang sudah terbengkalai itu ya, bekas keraton itu, bekas institusi kolosal. Emang di dalam itu ya auranya itu bisa dibilang ya emang panas ya, panas, pengap, terus banyak lah gitu ya kan apa namanya suara-suara yang bisa dibilang tak kasat mata mungkin ya. Yang saya khawatirkan mungkin ya tetap orang ya kan. Keduanya ya udah saya siap-siap aja. Selagi saya megang handphone ya udah siap-siap aja, lari aja Ki gitu ya. Kalau udah penampakan ya udahlah saya bilang gitu ya kan. Meskipun saya belum pernah tuh Ki apa namanya melihat langsung secara jelas setan itu seperti apa sih Ki gitu ya kan. Ya mungkin karena omongan saya itu dalam hati gitu ya kan, apa namanya saya tidak tahu gitu ya kan. Nah begitu saya sudah masuk ke dalam keraton tersebut, saya melanjutkan untuk ke bangunan yang lain, karena di situ kan banyak banget bangunan-bangunan yang kosong itu, banyak banget ya yang sudah tidak terpakai lagi di situ. Nah, saya memutuskan untuk istirahat kembali ke base camp yang teman-teman nunggu, karena kan harus gantian. Saya nunggu, saya kembali ke base camp, dan di situ ya kan saya ngopi dulu, ngerokok santai. Itu pertengahan jam 11 kurang lah ya, jam 11 kurang. Nah di saat kita itu lagi pada santai ngobrol gitu ya kan, ngopi, itu tiba-tiba gitu ya kan, emang angin itu ya kan tidak biasanya. Namanya angin ya mungkin Aki juga mungkin paham ya kan, nama angin alam sama nama angin yang betul-betul misterius, mistis gitu ya. Emang sudah beda banget auranya itu ya kan. Saya sempat nanya sama teman saya itu ya kan, Mas ini kok anginnya kayak gini banget sih, apa mau hujan ya kan? Ah nggak mungkin katanya mau hujan ya kan. Emang di situ saya udah mulai lemes gitu ya kan, karena kan auranya beda mungkinnya seperti itu ya kan. Entah auranya di dalam bangunan yang tadi ke bawah sama saya apa gimana, dan kebetulan saya di situ ya tidak ada apa namanya rasa pemikiran yang takut ketempelan dari sana ya kan masuk ke bawah sini, tidak ada. Nah setelah kita lagi enak-enak berbincang-bincang sama teman-teman 3 orang Ki ya, saya tiba-tiba itu setelah angin itu Ki, di atas itu gitu ya kan, wallahu alam Ki ya, apa mungkin itu yang dinamakan apa namanya makhluk yang dibilang kuntilanak. Wow, kuntilanak. Mungkin teman-teman kalau misalnya ngedengar kuntilanak ya bentuknya itu iya seperti itu ya. Tapi kalau menurut teman saya, seorang spiritual juga ya, tiba-tiba itu di atas itu semacam angsa Ki.
semacam angsa, dia terbang 2 kali. Tapi ya itu wujudnya itu ya emang tidak jelas. Itu real, bener-bener kita itu sampai loncat bertiga gitu ya. Saking kagetnya, kok angsa gede banget. Nah, setelah kita berdiri gitu ya kan, ya takut dong Ki, gitu ya kan. Setelah kita berdiri gitu ya kan, wah apa tuh. Nah, kata teman saya bilang gitu ya, udah kalian duduk santai, diam di sini ya kan. Mungkin dia paham gitu ya. Dia langsung ke tengah, ke bekas rumah-rumah bekas perkampungan Majapahit seperti itu ya. Dia masuk ke dalam sana dan dia mungkin mencoba untuk ritual ya kan. Dan di situ kita itu disuruh pindah base camp, pindah lokasi, dan akhirnya kita pindah ke patung-patung singa, tahu nggak Ki? Yang 11 biji itu, yang patung-patung singa Ya, tuh. pernah lihat. Nah di situ ya kan kita pindah di situ. Dan di situ baru teman saya itu menjelaskan, sampai merinding saya. Teman saya itu menjelaskan, ya itulah sosok makhluk yang bisa dibilang gitu ya kan, kuntilanak seperti itu. Di situ emang mungkin saya juga penasaran Ki ya. Takut sih iya gitu ya kan. Ya udah saya bilang, Mas, tolong dong saya dijagain dulu nih badan saya, kan aman gak nih, saya soalnya kan belum kelar untuk penelusuran di lokasi tersebut ya Ki ya. Ya udah akhirnya sama dia itu saya gitu ya kan dicoba untuk diritual ya. Badan saya biar ya kan rasa takut saya itu emang hilang. Dan akhirnya saya lanjut ke Gua Mak Lampir. Dan di situ emang itu dari titik lokasi base camp kita ke Gua Mak Lampirnya itu membutuhkan waktu bisa 5 menit Ki. Kita jalan kaki karena kan jauh gitu ya kan. Dan di situ saya itu memberanikan diri karena apa gitu ya kan. Ya buat apa jadi konten kreator ya kalau kita penakut. Itu prinsip saya. Oh ya udah, saya kan berani nggak berani ya udah. Saya lanjutin, akhirnya saya masuk pelan-pelan ke gua bekas Mak Lampir yang emang begitu terkenal banget menurut warga sekitar di situ ya. Itu keangkerannya di situ seperti itu. Nah, si penjaganya juga sempat bilang katanya hati-hati Mas kalau untuk di gua sana. Soalnya di situ ada siluman ular. Nggak percaya, saya bilang saya harus berani, saya bilang ya kan. Jangan karena gara-gara tadi melihat sosok makhluk itu yang dibilang karena misalnya itu kuntilanak, saya takut dong gitu. Yang saya lanjutkan ya emang setelah saya masuk ya apa yang saya rasakan di dalam itu emang ya itulah lembab ya, panas gitu ya kan. Emang suara-suara mungkin pastilah ya di tempat seperti itu ya kan. Mungkin saya pikir tikus entah apa gitu ya kan, emang beda banget di dalam itu ya kan. Tapi begitu saya beberapa kali melangkah masuk ke pertengahan titik di guanya itu ya, emang di kanan kiri itu ya saya udah mulai tiba-tiba itu pusing, agak sedikit mulai ada rasa takutnya, bener-bener bulu kuduk udah mulai naik gitu ya. Dan saya di situ sempat ngedengar suara orang-orang yang minta tolong, teriak kayak zaman-zaman film Majapahit gimana sih gitu ya kan. Ada yang wah gitu ya kan, rame orang ngobrol sih. Nah, di situ saya emang udah nggak bisa badan untuk melanjutkan gitu ya kan penelusuran saya ke gua tersebut ya. Pada akhirnya gitu ya kan saya di situ ya kan pelan-pelan balik badan. Ya udah, saya di situ bukannya pelan-pelan santai bawa handphone sama gimbal, saya langsung lari di situ Ki. Saya langsung lari karena badan saya emang udah nggak bisa untuk dilanjutkan. Pada akhirnya saya kembali ke base camp ya kan. Saya ceritakan apa yang saya alami waktu penelusuran di bekas keraton Nyi Roro Kidul sama gua Mak Lampir sama teman-teman. Dan akhirnya kita gantian gitu ya, pada gantian. Nah, kebetulan itu waktu itu udah menunjukkan pukul 12 lebih mungkin ya. Saya juga udah capek gitu ya kan, semua udah kelar gitu ya kan, karena kan luas di situ, jadi
tidak hanya satu titik aja, jadi satu titik tiga, langsung tiga. Oke, pada akhirnya setelah kita sudah beres semua di situ dan kita masing-masing pulang ya. Dan kebetulan teman saya itu kan yang satu kreator dari Tangerang itu dia kan bawa kendaraan mobil, sedangkan kita sama si Mas Dimas ini kan bawa motor gitu ya kan. Jadi kita boncengan. Nah, si teman saya ini yang kreator Tangerang itu ya kan, dia duluan, dan kita itu karena kita kan kalau nggak ngopi nggak ngerokok itu gimana gitu ya, kebetulan kopi kita habis, rokok kita habis. Nah, kita singgahlah ke warung kopi di situ, karena dari sekian banyak rumah warung yang buka itu cuman warung itu doang. Itu di pinggir jalan kok, di pinggir persawahan, masih di dekat sekitaran studio Alam Gentar Buana ini. Kita mampir, ya kan, Mas Dimas dia pesen kopi kalau nggak salah itu dulu ya kan, sama mie rebus, dan saya tidak pesen Indomie sama kopi ya kan. Kalau saya haus ya kan, ya saya pesen itu aja, susu. Mbak, teh di sana kan lebih cenderung kan Sunda campuran ya ngomongnya itu ya kan, karena kan masih perusahaan Bogor gitu ya kan. Teh saya pesan ini aja, saya bilang susu aja gitu. Oh iya. Nah, beberapa menit kemudian setelah saya diantarkan pesanan saya itu susu itu, di situ ada kejanggalan lagi Ki. Ada kejanggalan lagi. Apa tuh? Kejanggalannya gitu ya kan, ya saya juga bingung gitu ya kan. Kenapa gelas tinggi, gelas teh ya, tapi yang tinggi gitu ya, kayak gelas es cendol atau kan, ya, seperti itu gitu ya kan. Dalamnya itu ya susu putih ditambahin es batu. Itu bener-bener ya kan meledak, tiba-tiba belah jadi dua. Demi Allah, ini bukan ada-ada ya, ini fakta. Itu kejanggalannya seperti itu. Dan saya langsung panggil si tetehnya dong, si penjaga warung itu ya kan. Teh, ini kok kenapa? Kok bisa pecah? Waduh. Si teteh itu ngomong kayak gitu, waduh lah. Kok teh malah bengong? Saya bilang gitu ya kan. Kalau gesekan panas sama dingin, ya kalau misalkan si panas yang mendidih, ya saya percaya gitu, pasti retak gitu ya kan. Tapi ini kan enggak. Ini kan es susu gitu ya kan. Dan di situ si tetenya itu ya kan mulai bengong, saya bengong, Mas Dimas juga bengong, dan si teh juga bengong. Tapi saya dapat ya kan, jawaban tanggapan begini dari si tetenya itu ya kan. Emang AA barusan dari mana? AA dari mana? Saya dari Keramat Jati, saya bilang teh. Habis ngapain? Habis dari Studio Alam Gentar Buana, saya bilang habis bikin video, habis vlog. Masya Allah, kata dia gitu ya kan. Pantesan katanya. Tadi habis dari mananya? Katanya ya kan, masuk ke bangunan apa? Ya saya jelasin dong Ki gitu ya kan. Saya tadi masuk ke bangunannya bekas syutingnya Mak Lampir, sama gua Mak Lampir juga gitu ya kan. Dan pada akhirnya si teteh itu sampai bilang, jujur aja warga di sini itu tidak ada yang berani untuk memasuki bekas guanya syuting Mak Lampir yang di situ, yang ada siluman ularnya, seperti itu. Dan tidak berani aja. Ini mungkin katanya ya kan, dampaknya efek energinya ikut gitu kan, ke saya gitu ya kan. Sedangkan saya kan di situ ya emang saya itu ya kan tidak tahu untuk emang tidak tahu mengenal yang hal-hal seperti itu. Paling ya saya rasakan, oh ya udah berarti begini gitu ya kan. Dan dia ya kan menyampaikan ke saya gitu ya kan, aduh Masya Allah, istighfar terus. Si penjaga warung itu istighfar terus. Ada apa ya? Mendingan pulang deh sekarang. Tapi kalau si Mas Dimas mungkin dia paham, udah teh, nggak apa-apa. Sebentar ya kan, sampai saya dipegang, pundak saya dipegang. Ya emang
dingin banget, saya itu dingin banget itu ya kan. Emang ya saya juga udah mulai lelah banget di situ ya kan, lelah, capek banget ya kan, lelah banget di situ. Ya saya nggak tahu Ki, kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan saya kurang iman Ki ya saya juga mungkin udah sama seperti apa yang teman-teman rasakan, kerasukan jatuhnya. Cuman alhamdulillah tidak. Begitu saya sudah di apa namanya Ki, kalau misalnya kita ngobatin orang itu di ruqyah. Seperti itu ya kan, saya udah dipegang badan saya, udah didoain lah Ki ya. Seperti itu gitu ya kan. Dan si Mas Dimas ini ya kan baru ingat juga katanya, dan ada yang ikut ke kita itu, ada yang ikut, ya itulah benturannya, energinya ke benda tersebut. Seperti itu. Dan di situ itu di saat jam-jam 12 lebih, hampir mau jam 1, saya itu disuruh pulang sama si penjaga warung. Mendingan pulang karena di situ itu emang lagi rawan. Warga sering tawuran lah gitu ya, untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan, karena kita kan pendatang gitu ya. Emang jalanan itu menuju ke lokasi itu, ke jalan itu sepi. Saya juga takut dong di situ gitu ya kan. Itu saya bengong di situ Ki. Pas kejadian itu pas begitu diganti lagi sama dia itu ya, diganti lagi dengan gelas baru, dengan minuman baru, itu saya bengong di situ. Ya kan, mulailah berbicara si pemilik warung tersebut itu ya kan sama kita berdua gitu ya kan. Ya emang keangkeran di studio Alam Benda Buana itu ya emang karena sudah lama tidak dipakai, untuk aura-aura bisnisnya emang di situ begitu hebat gitu ya kan. Makanya teman-teman saya banyak yang berdatangan untuk mengunjungi tempat tersebut ya, untuk penelusuran, dan mereka untuk syuting apapun, mungkin untuk uji nyali mungkin ya Ki ya. Ya lumayan, pada akhirnya ya udah saya karena takutnya kemalaman ya udah saya langsung pulang pakai motor ya kan, berdua sama Mas Dimas. Teman saya mungkin dia udah jauh mungkin ya, karena dia kan pakai roda 4. Itu di jalanan juga. Tadinya saya bawa motor, saya bonceng Mas Dimas ya kan, saya tidak dibolehkan sama si Mas Dimas ini. Dan kamu di belakang aja. Loh, kok kenapa? Enggak, badan kamu masih lemas katanya. Saya kenapa? Saya masih Dimas. Barulah pelan-pelan di jalan. Dan kita itu dari sana itu udah diikutin, ya kan. Jatuh dampaknya itu ke gelas tadi sampai pecah seperti itu. Dan warga juga emang saya baru percaya gitu ya kan, karena si pemilik warung tersebut juga bilangnya seperti itu. Warga sini aja tidak ada yang berani untuk masuk ke bekas gua yang sampai itu ya. Kenapa masih berani seperti itu? Itu sih Ki. Oke. Pengalaman saya itu. Jadi tadi setelah pulang nggak ada gangguan lagi ya? Alhamdulillah Ki. Ya kan setelah saya pulang berdua sama dia kan di jalan tidak ada kendala. Cuman mungkin sampai rumah ya saya masih kebayang-bayang tentang keganjilan itu ya, sama sosok yang bisa dibilang kalau yang paham itu adalah kuntilanak, gitu ya kan. Oke, ada beberapa pertanyaan nih teman-teman ya, dari saya gitu kan ke Mas Dan. Pada waktu Mas Dan lihat sosok penampakan itu kan di langit itu kan seperti angsa katanya. Bisa digambarin nggak sih kira-kira masih ingat nggak cerita, maksudnya mukanya seperti apa? Atau ada rambutnya apa gimana gitu, badannya gimana gitu? Mungkin karena saya orang awam Ki ya, jujur saya orang awam, saya kalau misalkan untuk melihat seperti itu ya mungkin aneh bagi saya gitu ya kan, loh kok hewan seperti ini. Kalau untuk bentuknya makhluk itu yang kita lihat, yang saya lihat itu kayak semacam angsa tapi gede gitu ya kan Ki ya. Nah itulah betul kata Ki barusan gitu ya kan, kayak ada rambutnya seperti itu. Makanya saya kan, meskipun saya baru 2 tahun bergelut di bidang horor-horor seperti ini ya itu mungkin pengalaman saya waktu di studio Alam Benda Buana, bentuknya itu melihat saya kadang-kadang sampai sekarang saya mikir, itu kuntilanak beneran nggak sih? Sedangkan kuntilanak yang kita lihat ya kan Ki, kita bicarakan tidak seperti itu. Karena saya lebih suka nonton itu ke Susana.
Apa mungkin kuntilanak kayak Susana? Nggak mungkin. Nah, jangan. Itu kan karena sebagai apa namanya karakter di film aja gitu ya. Nah mungkin pertanyaan Aki barusan bentuknya seperti apa ya, itulah Ki, ya yang saya lihat bentuknya kuntilanak. Istri bilang ya kayak angsa, rambutnya itu panjang, tidak jelas. Mukanya tapi nggak jelas. Tidak, Tapi tidak. Saya tidak. Karena jauh sih ya mungkin. Karena jauh, karena jauh. Dan itu kejadian berapa detik itu waktu itu sekali muncul? Bisa dihitung kalau kita update status WhatsApp. Ada 30 detik. 15 detik. 15 detik kan. 15 detik. Jadi cukup lama juga Tapi ya. 2 kali. Oh, 2 kali. Ya. Sesudah angin datang. Sudah baru angin datang itu ya. Itu ada wangi-wangi tertentu nggak pada waktu tampil? Ada wangian apa itu? Wanginya itu kayak semacam anyir bau kayak begitu sama kembang bau-bau seperti kembang itu. Apa? Kalau boleh tahu. Kita tahu kembang-kembang yang ada di kuburan? Kembang kenanga. Yang banyak ininya, banyak apanya tangkainya. Sedap malam. Yang kita bisa hitung, yang warnanya putih kan? Mungkin melati. Seperti itulah, baunya itu seperti itu. Bukan melati tapi bukan melati, bukan. Anyirnya sama bau bunga itu aja. Kalau dia mengeluarkan suara nggak sih waktu itu? Nggak ada. Kalau untuk suara sekali mungkin ya, seingat saya ya, sekali sebelum makhluk itu terbang 2 kali di atas. Suaranya gimana? Semacam kayak wanita tapi gimana ya, aneh gitu loh. Kayak sama oh gitu. kayak gitu kagak set. Nah udah gitu. Iya gitu kayak ya? gitu. Iya. Kalau burung hantu kan orang kan beda. Cuman lebih tipis lah gitu ya, tapi banget mirip suara wanita. Seperti itu. Kalau untuk suara. Nah terus pada waktu lo di dalam gua yang dikatakan siluman ular itu kan, sama gua mak lampir itu, tapi di situ lo nggak lihat penampakan ya? Jujur Ki, kalau untuk di situ ya, seingat saya dan apa yang saya rasakan waktu masuk ke gua tersebut tidak ada. Nggak ada. Hanya sekedar yaitu yang mungkin tadi saya sampaikan, kayak ada bisik-bisikan, suara-suara banyak orang. Ada yang teriak-teriak. Itu di telinga ya lu dengar ya? Sumpah gitu. Seperti orang rame ya. Betul sekali. Tapi nggak ada orangnya gitu. Betul sekali. Seperti pasar tapi nggak ada orangnya. Nah itu seperti zaman-zaman dulu lah gitu ya kan. Bahasanya pakai bahasa apa? Bahasa orang Sunda, bahasa orang Indonesia. Sunda seperti itu. Karena di dalam itu emang gelap ya. Gelap, sepi banget, adem banget, lembab. Saya sampai merinding gitu di sini. Sebentar teman-teman, saya merinding saya ngomongnya juga. Itu apa? Itu aja sih nggak kalau untuk di gua bekas syutingnya film Mak Lampir. Nah pada waktu lu keluar itu, lu merasa berat ya di sini ya? Di pundak tuh ngerasa berat apa? Terus makanya enak badan? Saya begitu off kamera, balik badan saya langsung lari. Itu yang saya rasakan. Saya pikiran saya itu udah nggak karuan, ya kan? Karena ya emang bener-bener ketakutan, bukan main-main ketakutannya. Makanya saya langsung lari dari lokasi gua ke base camp yang teman-teman tunggu itu ya, bukan waktu 5 menit. Jadi lu kondisi udah agak ngedrop tuh badannya. Banget. Badan ngedrop, merinding, terus ini berat gitu ya. Badan udah mulai agak panas dingin gitu ya. Udah mulai kacau lah. Makanya campur aduk. Lu ke sana ke warung, lu pesen minumnya es susu gitu ya. Betul, karena emang panas banget ya. Haus. Itulah. Oke. Nah, terus pertanyaan terakhir nih buat Mas Dan. Mungkin teman-teman penasaran dari tadi ceritanya Mas Dan. Mas Dan ada mengutip atau mention bahwasanya Mas Dan ini penakut. Betul sekali. Tapi penakut kok kontennya horor. Nah, kenapa itu? Jatuh kan? Penakut tapi saya penasaran gitu ya kan. Penakut saya tapi penasaran gitu. Apa ya? Sebenarnya saya sih orangnya kan lebih suka sama tantangan ya Ki ya. Tantang apalagi berbau-bau mistis seperti ini gitu ya kan.
meskipun teman-teman juga yang banyak yang membuat konten seperti ini, ya salah satunya saya paling penakut, jujur. Saya paling penakut. Sampai sama salah satu teman saya Bucin TV waktu di Bandung, kita waktu di Soreang gitu ya kan, saya emang mau gantian ya nge-vlog gitu ya kan. Lu kalau penakut gak usah jadi konten kreator. Seperti itu. Dan akhirnya di situ baru saya sadar, oh iya. Tapi lu kenapa sih pengen konten horor? Kenapa mau konten horor gitu? Sedangkan lu kan penakut, tuh kan bisa konten yang lain gitu, misalnya konten komedi, apa konten bercandaan, atau konten podcast atau gimana gitu. Itulah Ki, saya lebih suka sama tantangan. Oh, cuman karena itu alasannya. Karena itu alasannya. Karena menurut Mas Dan, kalau ke tempat-tempat horor tuh lebih menantang gitu ya. Betul. Makanya dari itu YouTube juga ya, sekarang ya emang vakum di YouTube ya, vakum di YouTube ya, mencoba untuk membuat konten yang baru mungkin ya, konsep baru untuk di YouTube, tapi lebih fokus di TikTok gitu sekarang, karena di TikTok kita live langsung gitu. Jadi bener-bener live gitu. Lebih rame ya TikTok ya kayaknya ya. Lumayan, cuan, yang penting cuan sekarang ya. Iya, penting cuan lah, yang bisa dapat oke lah. Soalnya udah ngerasain dolarnya Ki, makanya saya terusan. Iya, YouTube terbengkalai. Aduh. Bukan rumah terbengkalai, bukan bangunan TikTok bisa terbengkalai. AdSense juga. Kalau TikTok itu dia bukan AdSense Ki. Jadi Endorse ya? Bukan. Jadi kita begitu kita live, kita itu kan kadang ada yang nge-gift. Oh, dari gift itu. Gift-nya itu otomatis langsung masuk ke saldo iya. kita, ke dolar kita. Nah, di situ dolar kita bisa langsung ditarik ke rekening kita. Seperti itu. Aduh, susah kalau live TikTok ajak-ajak gue dong. Ya, boleh. TikTok gua nggak laku. TikTok gua nggak laku. Aduh. Oke guys, teman-teman semua, jangan lupa follow TikTok saya Ki Sukma Wijaya Hikmah. Juga tuh TikToknya Mas Dance TV ya. Dance TV. YouTube-nya kalau misalnya mau lihat Mas Dance juga untuk penelusuran pada waktu dia uji nyali, buat dia menantang adrenalinnya itu, nah tonton tuh Dance TV ya. Tapi kalau untuk di konten saya di TikTok, ya sama sih sama YouTube ya kan. Saya lebih ke konyol sih gitu ya kan. Jadi ya tetap explore, penelusuran ya kan, ada hiburannya juga. Tapi ya. nggak serius amat lah ya. Nggak serius amat. Kasihan. Komedi horor lah ya. Kasihan penonton penikmat misteri. Bosan gue nonton ini aja, kagak ada yang spesial. Makanya saya buat konsep ya horor komedi aja seperti itu. Oke, teman-teman semua, tadi udah sedikit cerita dari Mas Dan tentang pengalamannya di salah satu studio di daerah Cilengsi. Ya, deket sih sebenarnya sini. Cuman yang dekat amat sih. Oh iya. Dekat amat. Ini kan silakan. Ya, Oke, boleh cobain ke sana. Boleh nanti. minta kontak ininya ya. Apa penjaganya ya? Sisi penjaganya. Oke, sama teman-teman semua, jangan lupa saksikan terus channel YouTube kita Sukma Wijaya Hikmah dan video-video kita yang lainnya. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Nih ya, nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya, Ki. Iya.